Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di teman curhat ya, bersama aku di sini. Dan aku nggak tahu ya, ini mungkin di yang ke-9 kali ya, ke-10. Tapi ya udahlah ya, siapa yang peduli. Kalian apa kabar? Aku harap kalian baik-baik aja ya, dimanapun kalian berada. Dan mumpung hari ini hari Jumat, semoga amal ibadah kita diterima, baik apapun itu yang kita kerjakan. Nah, teman-teman, membicarakan kehidupan manusia sebenarnya nggak ada habisnya ya, tidak ada habisnya. Aku pun merasa dari kemarin itu aku pengen istirahat bareng sehari atau 2 hari untuk nggak ngupload dulu. Cuman kayaknya aku kehendak miss satu informasi sih. Bukan miss informasi, cuman sayang untuk dilewatkan karena aku pikir ini tuh heboh banget sekarang. Jadi bisa dibilang setiap hari, everyday gitu ya. Kehidupan manusia itu tuh sangat bergairah menurutku. Karena kenapa? Banyak hal yang bisa kita petik pelajaran atau segala macam, atau ya hanya sekedar ya untuk gosip ringan sih ya. Tapi aku tidak mau ketika bergosip. Sebenarnya aku suka bergosip, tapi ketika bergosip aku tidak mau hanya menggosipkan keburukan dan tidak ada hal-hal lain yang diambil hikmahnya. Dan kali ini aku mau berbicara dengan kalian. Mungkin kalian mention atau enggak, mungkin kalian setuju atau enggak dengan aku, tapi aku mau membicarakan tentang hal ini. Nah, kalian ingat gak sih, atau sekarang masih hangat gak sih di sana tentang berita Raffi Ahmad yang mendapat gelar honoris causa? Lalu insting netizen Indonesia itu mencari tahu di mana kampusnya, di mana letaknya, siapa pendirinya, websitenya dan segala macam. Dan orang menemukan banyak, bukan kejanggalan sih, cuman kayak ya kayak main-main aja gitu. Nah, pada kasus ini aku tuh jujur ya, aku nggak mau ngebahas emang lu siapa Raffi Ahmad gitu ya. Pertama, semua orang tahu dia sepak terjangnya di industri apa namanya, entertain Indonesia. Terus orang juga tahu bagaimana gayanya, siapa istrinya. Aku nggak mau membahas gosipnya itu. Cuman di sini ada yang menarik perhatianku. Dan ketika aku urut lagi, coba deh kalian ingat-ingat dulu, kalau aku nggak salah ada berita di detiknews.com yang memberitakan begini, bahwa mengatakan bahwa satu artikel mengatakan bahwa dari Saniaga, kalau aku nggak salah namanya ya, aku nggak tahu, yang sering berada di UN Assemble gitu. Dia dengan apa namanya, mendeklarasikan diri lah ya sebagai orang Indonesia yang pertama yang memberikan pidato kelulusan di Columbia University. Dan beberapa waktu setelah itu salah satu orang Indonesia yang lain gitu ya, bisa kan sebut mungkin A atau B, itu mengomentari tulisan tersebut bahwa dia dulu juga pernah sudah duluan memberikan pidato kelulusan pada acara kelulusan di Columbia University. Nah, maksudku ini adalah, coba kalian bayangin aja, kedua orang tersebut itu tuh sama-sama orang yang bisa dibilang ya membanggakan. Memang orang-orang lain tahu, cuman terlalu berlebih-lebihan gak sih? Maksudnya ada berita yang tentang apa namanya, merasa bahwa diri itu lebih, pencapaiannya itu kayak dilebihkan gitu, seolah-olah seakan-akan pertama orang lain gak ada, belum sampai ke tahap itu. Yang kedua, seolah-olah seakan-akan bahwa itu pencapaian ya memang sudah berhak menjadi miliknya. Coba deh kalian bayangin, misalkan seorang Raffi Ahmad tanpa dia pun memberikan, maksudnya ada gelar honoris causa segala macam, orang-orang juga tahu kok dia membangun entertain sendiri, dia membangun banyak peluang kerja dan segala macam. Dan aku pikir itu cuman tinggal tunggu waktunya aja sih buat diberikan honoris causa. Cuma dia hanya perlu mengelola keadaannya sendiri. Dan sementara yang satu lagi kayak
dari aku lupa sih siapa namanya. Dan aku pikir kayak dia emang udah terkenal di Instagram dan apa yang dibuat itu emang iya gitu kan. Cuman aku pikir kenapa dia harus mengatakan hal itu begitu, kenapa dia dengan percaya diri mengatakan hal tersebut. Seolah-olah seakan-akan tidak ada yang dunia yang lain gitu ya, tidak, orang lain tidak bisa dengan pencapaian tersebut. Toh sebenarnya tanpa mereka mengetahui memberikan klarifikasi diri mereka sendiri, mereka sebenarnya sudah besar namanya begitu. Dan aku heran bahwa yang mempublish berita-berita tersebut itu bukanlah dari orang lain, dari pihak orang lain, tetapi dari si owner sendiri. Nah, lalu aku cari-cari tahu dong kan, maksudnya bukan cari tahu ya, aku kadang pikir juga sih, kenapa orang suka berlebihan demikian begitu ya. Mengapa orang suka membuat kayak that's kind of like sindrom atau something gimana gitu ya. Tapi kalau itu termasuk sindrom, menurutku nggak ada sih di narsisistik, nggak ada. Maksudnya ya mereka emang melakukan hal itu bukan tidak hal yang dibuat-buat, cuman kayak berlebihan aja gitu. Dan you know lah ya, ketika kamu diproklamirkan oleh seseorang, mungkin dibaiat atau diberi informasi oleh seseorang, itu kan berbeda ketika kamu yang memproklamasikan, oh I'm the king, I'm the queen gitu ya. Dan aku mencoba mencari tahu sih hal ini, dan aku nggak tahu, aku belum mendapatkan apakah itu penyakit atau tidak. Tetapi yang sering aku dapatkan adalah bahwa tidak di Indonesia saja, di semua banyak budaya itu orang memang lebih suka melebih-lebihkan. Aku ingat tahun lalu aku masuk di kalau aku nggak salah di tahun kedua perkuliahan, dan masuk semester baru, anak-anak baru tuh datang, dan salah satu aku ketemu sama anak Tajikistan kalau aku nggak salah, cowok laki-laki, anak persiapan bahasa gitu. Dan aku jalan sama teman satu negaraku di sini. Terus ya layaknya anak baru lah, mereka tanya umurmu berapa gitu. Aku pengen mau bilang kalau aku waktu itu tuh udah 26 tahun gitu. Terus temanku yang di samping yang satu negara, terus dia ngode gitu, terus dia jawab dengan cepat, dia umur 25 tahun gitu kan. Terus si mahasiswa baru bilang ke aku, wow keren gitu, 25 tahun udah kamu udah ambil PhD. Menurutku kayak iya sih, maksudku mungkin seumurku itu termasuk umur muda untuk rata-rata. Cuman kayaknya aku nggak sehebat itu deh gitu. Dan umurku bukan 25, aku udah 26 mau masuk 27 waktu itu. Itu tahun kemarin. Dan aku pikir kayak kok relate gitu ya, kok relate ke banyak orang tuh demikian. Sebenarnya apa sih yang diakuin, yang mau diinginkan oleh orang-orang yang seperti ini gitu. Nah, ternyata pas aku lihat lagi, ini adalah perilaku manusia yang sebenarnya yang ingin mendapatkan pengakuan seperti status sosial atau bahkan perhatian gitu. Terkadang orang merasa perlu untuk menonjolkan diri dalam situasi tertentu, dan ini bisa berasal dari berbagai motivasi sih, seperti rasa insekuritas atau ambisi. Sebenarnya ini tuh baik-baik aja sih, tidak ada hal yang salah dengan ambisi. Cuman apa yang tidak baiknya adalah ketika kita tidak bisa mengontrol ketika kita tidak bisa mengontrol antara kebutuhan akan pengakuan, ketika kita tidak bisa mengontrol kebutuhan akan pengakuan ini. FYI aja, aku pikir iya sih, aku juga sebagai seorang manusia, misalkan especially sekarang, kalau di statusku lebih kebanyakan ya semua itu it's all about me gitu, bukan tentang orang gitu ya. It's all about me. Jadi yang ada sih foto-foto aku, kayak aku ngadirin apa gitu. Jadi dan sehingga orang-orang berpikir bahwa aku berhak mendapatkan gelar tersebut gitu. Apakah kayak kemarin aku 2 kali ya di kampus itu tuh aku selalu mendaftarkan diri untuk
award mahasiswa terbaik ya, pencapaian terbaik. Tetapi guru tuh selalu pindahin aku dalam kategori mahasiswa terajin gitu, terajin ke kuliah gitu, terajin belajar gitu, mahasiswa rajin lah, kategori mahasiswa rajin. Dan mungkin aja karena guru-guru atau teman-teman atau siapapun yang berada di kantor itu melihat bahwa aku selalu posting kalau aku tuh lebih sering di kelas, konferensi atau nggak publish jurnal. Mungkin mereka melihat hal yang demikian gitu. Pengakuan diri itu tetap penting banget sih, cuman masalahnya adalah ketika that's too much gitu ya, ketika kita tidak bisa mengontrol dan mengelola kebutuhan akan pengakuan ini. Nah, aku pikir kita sebagai seorang manusia ya, terkadang memang kita memiliki keinginan yang lebih gitu ya untuk dihargai, atau segala macam. Ya khususnya mungkin orang-orang, bukan menurutku ya, orang-orang yang seperti mereka yang sudah hebat segala macam, terkadang merasa masih menginginkan sesuatu yang ingin diakui, dan mungkin saja ya cuman buat bikin heboh aja gitu kan. Coba kalian bayangin aja sih, maksudnya itu kerjaan gak sih, kurang kerjaan gak sih ketika kamu ingin mendapatkan sebuah award, tetapi kamu harus mendaftar seperti kamu mendaftar kayak ya Google formulir untuk ngadirin acara apa gitu kan. Pokoknya acara, mungkin setidaknya acara yang list hadir peserta buat acara makan bersama gitu, dan kamu harus bayar gitu. Itu menurutku nggak make sense sih. Cuman mungkin aja ya kali itu Raffi Ahmad lagi gabut aja gitu, kayaknya bikin sesuatu yang baru deh, pencapaian yang baru gitu. Menurutku sih gitu. Tapi apa yang paling penting adalah aku bakal kasih tahu gimana cara kita mengelola rasa pengakuan, keinginan akan kebutuhan atau akan pengakuan ini dengan baik. Nah, gimana sih Kak cara mengelola kebutuhan akan pengakuan ini? Yang pertama kita harus merefleksi diri gitu ya. Refleksi diri ini setidaknya membantu kita memahami diri sendiri lebih dalam, termasuk motivasi, kekuatan, dan area yang perlu dikembangkan. Dengan pemahaman ini kita bisa lebih menghargai diri sendiri tanpa terlalu bergantung pada penilaian orang lain. Nah, ini masalahnya adalah bahwa mau tidak mau di dunia yang seperti saat ini, kehidupan kita itu bergantung oleh pandangan dari orang lain gitu. Apa-apa aja diupload gitu kan, apa-apa aja di shoot gitu, apa-apa aja diproklamirkan, seolah-olah seakan-akan that's kind like kayak apa ya, kamu nggak bakal bisa hidup dari pengakuan orang lain. Nah ini hal yang paling kadang-kadang orang yang memang sudah berada di atas gitu ya, ketika lengah sedikit, hal itu bisa kayak ya lewat batas tadi gitu. Jadi sebaiknya kita ini oke lah ya, orang-orang yang di pertengahan gitu, ini biasanya orang-orang yang berada sudah bisa mencapai achievement tinggi gitu, dan dari dulu mereka memang sangat jompang keadaannya, itu biasanya lebih cenderung begini sih, ketika mereka mendapatkan ingin proklamirkan, dan ya akhirnya lewat batas gitu. Dan ini bukan penyakit, tapi lebih apa ya, kalau karena kenapa ini tidak merugikan orang lain menurutku, tetapi that's something gimana ya, agak aneh aja gitu, agak lebay mungkin kali ya. Nah, jadi yang pertama adalah refleksi diri itu tidak boleh kurang. Nah, yang kedua adalah mengetahui tujuan pribadi gitu. Jadi menetapkan dan mencapai tujuan pribadi adalah cara efektif mungkin ya untuk membangun rasa pencapaian internal gitu. Kita sebenarnya apa yang ingin kita capai, lalu apa yang tidak ingin kita capai, lalu kita harus hanya fokus untuk itu gitu. Ini sebenarnya membantu kita akan fokus pada pertumbuhan pribadi daripada perbandingan dengan orang lain. Nah, kenapa? Karena kalau kita
tidak paham dengan apa yang ingin kita tujui, sesekali nanti di tengah jalan itu tuh akan selalu ada orang yang akan meng-compare kamu, kehebatan kamu dengan orang lain. Nah gitu, ketika kamu lost akan hal ini, kamu bisa-bisa kebawa pengen jadi seperti mereka, pengen jadi seperti dia, sehingga apa, konsentrasimu tidak akan terfokus lagi dengan apa yang ingin kamu dapatkan. Malah kamu akan berusaha mencari cara, mencari ini, mencari itu, membuat sensasi untuk terlihat lebih hebat dari kompetitormu. Dan FYI, awal-awal aku ketika masuk S3, kuliah S3, aku merasa sangat jompang sekali ya. Karena kenapa, ketika S2 dulu aku orangnya bisa dibilang kayak cacing kepanasan gitu. Kalau ada nari bisa aku ikutin, at least kayak apa ya, aku butuh pengakuan diri bahwa aku itu aktif gitu. Cuman ketika aku S3, aku juga lihat temanku yang dia tampil di panggung gitu kan, atau dipuji guru atau segala macam karena dia bisa nyanyi, dia bisa ini, bisa itu, merata segala macam. But I'm saying what I think, dan aku kepikiran bahwa aku kan sekarang kan S3 gitu ya, beban kuliah itu kan walaupun tidak ada pressure-nya untuk misalkan aktif dalam kepenulisan segala macam gitu, tetapi aku paham bahwa standarnya orang setelah lulus S3 itu harus memiliki kapasitas untuk ya seorang scholar gitu, walaupun aku belum tentu untuk terjun ke dunia itu. Jadi setelah aku pikir lama, aku pikir lah, kalau aku berusaha buat jadi penyanyi, buat jadi artis di kampus, ya ngapain juga aku ambil S3 gitu, kenapa aku nggak ambil S2 lagi gitu, biar aku bisa main-main, jalan-jalan, lebih banyak waktu jalan-jalan maksudku ya, dan bisa karaoke-karaokean, bisa jadi kayak cacing kepanasan gitu. Dan ini dia, ketika aku fokus dengan tujuan pribadiku, cuman beberapa bulan waktunya, hasilnya itu tuh kelihatan gitu, bahwa aku nggak bisa dikomparin sama anak-anak yang lain karena aku memiliki jalanku sendiri, demikian. Walaupun aku dikomparin sama orang lain, ya tetap aja, maksudnya aku memiliki tanggung jawab, kredibilitasku sendiri, dan aku mempunyai tujuanku sendiri. Karena yang aku pikirkan adalah tujuan aku ketika S3 bukan lagi untuk senang-senang, bukan lagi untuk ini, untuk itu, tapi ini kan pendidikan, istilahnya jenjang terakhir pendidikanku. Jadi aku harus memenuhi standar bahwa layaknya seorang PhD itu gimana gitu. Aku berusaha untuk itu, tidak berusaha untuk bisa tampil, pegang mic, pegang apa gitu, bisa bertanding lagi, ikut kompetisi, dihargai, di mendapat tepuk tangan orang yang banyak gitu. Aku lebih berpikir bahwa aku setidaknya memiliki kontribusi untuk ilmu pengetahuan, demikian, tidak berkontribusi untuk panggung penyanyian, untuk perartisan gitu ya. Duniaku sudah berbeda, dan ketika aku paham akan tujuan pribadiku, kayak everything will be peace gitu. Nah, dan aku pikir ini sangat penting ya, mengetahui tujuan pribadi. Nah, poin yang selanjutnya apa? Poin selanjutnya adalah bersyukur. Nah, ini sebenarnya bersyukur adalah obat dari sebanyak hal menurutku ya. Karena kenapa? Ketika kita bersyukur, tidak hanya mengalihkan fokus dari kebutuhan internal, kebutuhan akan pengakuan eksternal, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan mental secara keseluruhan. Dan aku percaya banget tentang poin ini adalah bahwa rasa bersyukur, karena ketika kita bersyukur dengan apa yang kita punya, kita tidak terlalu menggebu-gebu untuk mendapatkan hal yang baik, hal yang lebih tinggi dari itu. Tetapi kita juga tidak meremehkan diri sendiri atau bahkan melihat ke masa lalu. Ketika kita merasa bersyukur, aku nggak tahu ya kalian, kalau aku merasa ketika aku merasa bersyukur, aku merasa semuanya that's enough for me. Jadi aku bisa menikmati hari-hariku, aku bisa menikmati tidurku, aku bisa menikmati minumku, aku bisa menikmati makananku. Karena kenapa? Rasa bersyukur itu membuat diri merasa nyaman dan tidak tergesa-gesa gitu, dan tidak ada kekhawatiran. Dan aku percaya bahwa rezekiku sebenarnya sudah diatur.
ketika aku mengambilnya dan ketika waktu itu tepat, yang sudah masanya, tempat yang tepat, kesempatan yang tepat, kemanapun aku pergi ya tidak bakal tergantikan gitu. FYI aja, saat ini tuh aku masih kepikiran dari awal-awal kemarin bahwa I have trouble, aku punya kesulitan untuk belajar bahasa apapun. Yang jadi sampai sekarang itu, walaupun aku sebenarnya belajar banyak bahasa gitu, beberapa bahasa, tetapi aku tidak bisa menggunakan semuanya. Dan beberapa pelajaran bahasaku seperti bahasa Jepang dan bahasa Korea, bahkan bahasa Cina sendiri yang aku usahakan beberapa kali, itu tuh sampai sekarang ya aku masih gagal gitu. Cuman aku pikir ya selama aku berusaha, dan mungkin aja memang belum masanya praktek kurang, karena aku pikir kayak ada hal satu ini dan lain hal, bukan aku tidak rajin, mungkin memang belum masanya kali ya. Itu setidaknya memberikan aku rasa yang tenang ya, tapi juga tidak meninggalkan apa yang aku kerjakan gitu. Jadi bersyukurlah yang banyak-banyak. Yang selanjutnya adalah jangan iri dengki iri dengki terhadap pencapaian orang lain. Usahakan kita bisa mendukung orang lain dan bisa berkolaborasi gitu. Jadi sebenarnya apa yang membuat kita ini ya, kadang-kadang kita berpikir bahwa ketika dia di atas, kita akan menjadi orang di bawah. Padahal sebenarnya ketika prinsipnya itu sama, ketika kamu bisa hebat dan kamu bisa appreciate sama orang lain begitu ya, dan itu akan memberikan vibe positif juga sebenarnya kepada kamu. At least setidaknya kamu diakui juga secara hebat oleh orang yang hebat gitu. Kecuali memang di karakter-karakter tertentu ya, karakter maksudnya keadaan-keadaan tertentu ada, karena memang aku percaya bahwa ada orang-orang yang tidak se-mindfulness itu, tidak se-open minded itu ketika berhadapan dengan orang yang hebat yang lainnya gitu. Jadi aku sarankan di poin yang selanjutnya setelah kita bersyukur adalah bahwa kita untuk menjaga rasa pengakuan ini, kita sebaiknya juga mendukung kehebatan orang lain gitu ya, menghargai orang lain, dan juga berkolaborasi kalau bisa. Kolaborasi itu dengan tujuan apa? Membuka kesempatan baru, peluang baru. Untuk apa sebenarnya? Itu untuk memberikan kesempatan pengakuan baru terhadap dirimu juga gitu, apakah dalam karir, dalam segala macam. Nah, dan ini poin yang paling terakhir adalah bahwa kita sebaiknya untuk mendapatkan menjaga keseimbangan akan pengakuan ini adalah dengan cara pengembangan diri berkelanjutan. Maksudnya itu gimana? Setiap hari, setiap saat kita berproses gitu ya. Lalu ketika kita mencapai sesuatu, kita berproses lagi untuk hal yang lain, sehingga ini secara alamiah akan mendorong orang-orang, bukan mendorong orang-orang ya, tapi ini secara alamiah akan menciptakan lingkungan pengakuan, untuk mendapatkan pengakuan yang alami juga. Dan aku sampai saat ini ya masih suka dengan gayanya Agnes Monica gitu, yang memang dia terkenal dengan kerja kerasnya, juga kemampuannya yang dalam industri musik yang tidak bisa diragukan lagi. Dan ya sejauh perjalanannya dia tidak pernah aku lihat ada hal-hal yang aneh ya terkait dengan kemampuannya. Justru orang ketika melihat seperti misalkan Agnes Monica, orang tidak meragukan lagi akan kapabilitasnya. Karena kenapa? Bertahun-tahun dia orang yang fokus dengan apa yang pengembangan dirinya dalam karirnya tersebut gitu, sehingga ya sampai saat ini kita tidak mendengar ada hal-hal yang aneh ataupun dia memproklamirkan dirinya sendiri terkait pencapaiannya. Aku tidak mendapatkan itu gitu ya. Dan sampai saat ini ya dia bisa menjaga nama baiknya, walaupun kita bisa tahu ya bahwa beliau juga salah satu artis Indonesia yang penyanyi musisi gitu ya, yang berada di industri musik yang go internasional, seperti Anggun Sasmi gitu. Kita tidak pernah mendengar mereka dengan isu-isu yang terlalu melebih-lebihkan diri lah dari dirinya sendiri tentang karirnya. Dan ini aku pikir
ini lebih profesional sih sebagai manusia. Ini sangat banyak, maksudnya apa ya, sangat banyak terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Itu ya dari seseorang ya. Bagaimana sih dari memang lingkungannya itu terlalu ini kita berbicara tentang lingkungan yang selalu melebih-lebihkan, dalam artian kadang-kadang orang kita, masyarakat kita, tidak hanya di Indonesia ya, di beberapa negara gitu, memang sudah tercipta dengan kondisi untuk melebih-lebihkan sesuatu gitu. Jadi mungkin sadar atau tidak sadar kalian, misalnya kalian itu memiliki sesuatu yang achievementnya itu setinggi misalkan setinggi pohon kelapa lah ya, di pantai. Terus oleh lingkungan kalian itu tuh dilebih-lebihkan jadi setinggi gunung gitu. Dan itu tuh sangat sangat berpengaruh mungkin menurutku ya terhadap kesehatan dan pola pengakuan, membentuk cara kebiasaan penghargaan terhadap pengakuan diri sendiri kepada masyarakatnya. Kita hidup dalam norma sosial yang menghargai penampilan atau pencapaian yang luar biasa gitu. Orang-orang suka dan tertarik dengan sesuatu yang luar biasa, sangat cantik, sangat indah, sangat keren, sangat tampan, sangat cang gitu. Jadi kecenderungan ini sebenarnya bisa muncul karena beberapa alasan sih menurutku. Yang pertama, budaya komunikasi. Berbicara dalam beberapa konteks ya, berbicara dengan cara yang berlebihan bisa dianggap sebagai cara untuk menunjukkan rasa hormat atau apresiasi. Ingat gak sih? Coba lihat di media-media sosial yang menyatakan tentang sesuatu ini, sesuatu itu, padahal ketika kita lihat aslinya kayaknya ya nggak segitu juga gitu. Ya kayak aku bilang tadi. Yang kedua mungkin persaingan sosial kali ya. Dalam lingkungan yang kompetitif kita tahu bahwa orang mungkin merasa perlu untuk menonjol agar tidak dianggap kalah oleh orang lain, dan ini semua kita tuh paham. Yang ketiga sebenarnya bisa juga karena untuk menghindari konflik, bahwa memberi pujian itu bisa kayak menghindari ketegangan atau konflik. Nah, aku pikir ya pola pengakuan yang ya kayak aksi yang terlalu berlebihan, maksudnya over gitu ya, terhadap pengakuan diri sendiri itu sebenarnya bisa terjadi karena pola masyarakatnya yang demikian, lingkungannya yang demikian. Seperti kasusku tadi gitu, aku merasa kayak aku udah 26 kok dia bilang aku masih 25 gitu kan, padahal mungkin dia temanku ini buat ngebanggain aku juga, padahal aku sebenarnya juga ya nggak penting-penting amat sih, aku nggak sehebat itu juga kali. Tapi ya udahlah, memang kita sadar atau tidak sadar demikianlah keadaan manusia gitu ya, khususnya orang-orang Indonesia. Nah, oleh karena itu aku bisa ini lagi ya, aku katakan lagi bahwa kebutuhan untuk pengakuan diri itu sebenarnya setiap orang itu butuh gitu ya. Cuman akan berbahaya ketika tidak balance antara kenyataan dengan yang dikatakan gitu. Jadi bagaimana cara mengelola kebutuhan dan pengakuan diri? Itu pada dasarnya setidaknya ada 6 cara. Yang pertama mungkin 5 atau 6 cara ya. Yang pertama, refleksi diri. Karena dengan merefleksi diri kita tahu nilai-nilai dan pencapaian pribadi, fokus dengan apa yang kita inginkan. Yang kedua, tujuan pribadi. Nah, ketika kita ingin mencapai tujuan tersebut, sebenarnya rasa pencapaian dari dalam ini bisa memuaskan diri sebenarnya daripada pencapaian yang diberikan orang lain kepada kita. Yang ketiga adalah melatih bersyukur, karena dengan melatih bersyukur ini kita bisa menjadi tenang sih, dan ini bisa membantu mengalihkan fokus dari pengakuan eksternal ke kebahagiaan dalam diri sendiri. Yang keempat, mendukung orang lain mendukung orang lain ketika memberi pengakuan. Kita juga seharusnya mendukung
memberikan pengakuan untuk orang lain. Kenapa? Itu adalah cara kita untuk menghargai dan orang akan menghargai kita. Itu sebenarnya cara untuk membuka peluang baru sih sebenarnya. Kita mengakui bahwa orang lain juga baik, orang lain juga memiliki pencapaian. Dan mungkin ini penting atau tidak ya, yang aku nggak mention tadi, latihan mindfulness itu juga penting. Dalam artian memang ada di satu waktu manusia itu harus menanyakan dirinya sendiri dan meningkatkan, melakukan meditasi atau setidaknya refleksi diri lah ya. Refleksi diri apa ya dalam istilah yang lain, ada beberapa istilah yang lain. Mungkin bertanya kepada diri sendiri lah ya, memiliki waktu yang lebih banyak untuk bertanya, berdiskusi dengan diri sendiri gitu. Ini untuk meningkatkan kesadaran diri dan mengurangi kecenderungan untuk mencapai validasi dari luar. Dan terakhir, kita berusaha yang tadi, ketika kita mendukung orang lain sekaligus kita bisa berkolaborasi. Kenapa? Ketika kita berkolaborasi, kita melibatkan orang lain dan mengalihkan fokus dari pengakuan individu ke pencapaian kolektif, dan itu juga bisa membuat peluang-peluang yang lain, bukan agar, tetapi secara tidak sengaja dunia luar juga akan mengakui kapabilitas kamu ketika kamu bisa berkolaborasi dengan orang lain. Nah, aku pikir demikian ya bagaimana cara mengelola kebutuhan akan pengakuan diri seseorang gitu. Siapa aja yang ya mungkin kita sadar atau tidak sadar ya, tetapi ini sebenarnya tidak masalah ketika dilakukan oleh orang yang seperti anak kecil atau siapa aja gitu, atau orang yang bukan terlalu terkenal gitu. Tetapi ketika yang sayangnya adalah hal ini bisa dilakukan, kehilangan kontrol akan pengakuan diri itu bisa saja sangat besar terjadi oleh orang-orang yang memang sudah hebat gitu ya. Whatever apa yang mereka inginkan ya kita tidak tahu, selain dari ya ada yang di pikiran mereka. Mungkin saja mereka butuh suasana baru, butuh validasi baru, atau cuman gabut doang gitu ya. Sehingga ya hal-hal yang seperti aku katakan tadi di awal itu tuh bisa terjadi. Nah, kayaknya cukup di sini dulu ya percakapan kita hari ini. Aku tidak ingin menyinggung siapapun, tetapi dari sini aku cuma bisa berusaha mengambil apa inti dan bukan akibat sih, tapi apa hikmah dari sebuah peristiwa atau isu yang sedang berjalan. Dan aku harap teman kita semua selalu dalam lindungan Tuhan ya, dan kita saling mengingatkan satu sama lain. Terlebih kalau kalian suka, kalian boleh like, comment, and subscribe di bawah. Dan kalau kalian memiliki juga informasi baru yang ingin dibahas atau apa yang kayaknya kalian masih menginginkan sesuatu untuk didiskusikan, please komen juga di bawah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.